Apa kabar? Shalom. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Haleluya. Bersama saya Leonardo Syamsuri dalam acara kita Today's Message. Di dalam episode kita biblikal kali ini saya akan bicara satu topik yang perlu untuk kita pelajari dan kita bahas, yaitu menjalani hidup sebagai single parent atau sebagai orang tua tunggal. Saudara, kehidupan keluarga di era digital seperti sekarang ini menyebabkan tuh banyak keluarga ngalamin tekanan. Betul ya? Belum lagi adanya sosial media, ekonomi, keuangan, pinjol, dan sebagainya. Itu membuat keluarga ngalamin tekanan. Dan tekanan menimbulkan keributan. Dan apalagi dalam situasi seperti ini, ada orang tua atau orang tua tunggal lagi. Nah, ini perlu kita belajar bagaimana menjalani hidup sebagai single parent. Menjadi orang tua tunggal itu bisa penyebabnya karena perceraian bisa terjadi atau karena kematian pasangannya, suami atau istri. Sehingga membuat kehidupan menjadi tidak mudah. Terutama di dalam hal mental, fisik, kebutuhan biologis, psikis, dan termasuk keuangan tentunya. Karena sekarang sendiri kan jadinya, apalagi kalau sudah punya anak yang beranjak remaja dan mau kuliah dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan si orang tua tunggal ini. Nah, menjadi single parent itu pasti membutuhkan Tuhan luar biasa, saudara. Karena dia hanya menjadi Tuhan yang bisa menjadi suami atau istrinya dalam tanda kutip ya. Jangan salah quotation saya nih, saudara. Jadi artinya jadi sahabat mitra yang terdekat buat dia. Karena nggak ada lagi yang lain. Iman penting sekali, pengharapan, kesabaran. Karena sekarang ngurus anak, mendidik anak gitu ya. Kalau dia punya anak, apalagi kalau lebih dari satu. Dan sekaligus menjadi pencari nafkah. Jadi makin tough, makin sulit, makin tidak mudah hidupnya. Nah, karena begitu banyaknya tugas, beban, kadang-kadang single parent ini tidak memperhatikan kesehatannya sendiri. Karena itu pada akhirnya saudara dia juga lupa tentang hidupnya, dirinya, nanti kemudian jadi sakit, jadi lemah tubuhnya, fisiknya. Dan bahkan lupa juga bahwa dia sebagaimana pribadi yang bisa membawa hal yang positif. Karena dia sekarang menjadi sedih atau dia menjadi berpikir kenapa hidup begini dan sebagainya. Gitu ya. Nah, contoh di Alkitab saya mau contohkan adalah seorang bernama Ruth. Ini cerita yang menarik karena Ruth menjadi single parent, yaitu karena suaminya meninggalkan anaknya Naomi. Kalau Anda baca ceritanya, bagaimana dia ditinggalkan oleh suaminya. Tetapi yang menarik adalah dia punya motivasi untuk menyongsong masa depannya dan dia mengikuti Naomi. Anda tahu cerita itu bukan? Makanya saudara, untuk bisa menjadi menghidupi orang tua tunggal atau single parent, kita perlu ngerti benar hidup ini perlu punya motivasi, perlu punya semangat, perlu punya Tuhan dan tahu destiny kita di depan sama Tuhan itu seperti apa. Kita semakin membutuhkan Tuhan kalau Anda menjadi seorang single parent. Nah, hari ini saya akan coba bagikan bagaimana atau prinsip-prinsip apa dalam hidup secara umum, general ya. Karena setiap single parent punya masalahnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Tapi secara umum, saudara, prinsip hidup sebagai seorang single parent, yang pertama yang Anda harus perhatikan sungguh-sungguh adalah melepaskan diri dari masa lalu. Jangan ingat lagi, saudara, kadang-kadang kita bisa sedih mengingatkan pasangan kita, entah itu suami, entah itu istri, ya, bahwa aduh kenapa saya dulu seperti itu. Bisa ada penyesalan, bisa ada bilang aduh kenapa saya bodoh ya, kenapa begini dan gitu. Akhirnya menyalahkan diri, bisa seperti itu. Kalau Anda baca dalam cerita Ruth pasal 1, saya akan bacakan dari ayat 14 sampai dengan ayat 17. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya, minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Lihat bagaimana saudara ada dua, yaitu Ruth dan Orpa, dua-duanya menikah dengan anaknya Naomi, dua-dua anak Naomi meninggal. Orpa cuma nangis lalu mencium Naomi lalu kembali ke Moab. Sedangkan Ruth enggak, dia nempel sama Naomi. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, yaitu Orpa. Pulanglah ikutin iparmu juga, kira-kira begitu. Tapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang
dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Berbangsa mula bangsaku, dia bilang. Dan Allah mula Allahku. Luar biasa nih Ruth ini, saudara. Seorang single parent yang push forward ke depan mengenai destiny dia. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, kata dia. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan engkau selain daripada maut. Wow, kalau saya melihat ini berarti orang ini betul-betul telah mencoba melepaskan masa lalunya. Dia nggak mau ingat lagi, dia mau jalan ke depan. So, jadi yang Anda harus praktekkan kalau Anda mau melupakan masa lalu, jangan menyesali masa lalu. Karena hal itu tidak akan pernah Anda bisa kembali lagi. Jangan sesali. Ada amin, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Anda perlu memperhatikan bahwa nggak pernah Anda bisa ketemu masa depan di masa lalu. Masa lalu yang terus Anda ingat, itu akan jadi penjara nanti. Memenjarakan saudara, membatasi saudara, memperburuk keadaan saudara saat ini. Yang ada adalah sedih. Kalau bahasa orang Jakarta tuh sedih nggak kepuguhan katanya gitu. Jadi nggak jelas sedihnya kira-kira begitu saudara. Jadi masa lalu selalu diingat itu jadi penjara. Nah masa lalu yang harus Anda coba belajar untuk bisa lupakan itu tentang kekecewaan saudara mungkin. Kenapa saya kemarin itu mungkin suami bisa meninggal karena malamnya kena stroke misalnya dan si istri ketiduran. Kenapa ya saya kecewa nih, kenapa nggak ada yang ini, saya nyesel, saya salahkan diri. Bisa kayak gitu loh. Nah ini harus hati-hati loh saudara. Menyalahkan diri, mungkin juga aduh sekarang jadi malu, saya harus kerja seperti ini, begitu. Nah itu seperti itu. Penderitaan, traumatik dan sebagainya. Coba kita melihat Yesaya pasal 54. Di dalam ayat yang pertama, ayat ini menarik. Langsung kita nanti lompat ke ayat 4 ya. Coba perhatikan, Yesaya bilang apa? Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah, memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya, jadi artinya dia single parent, akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Kok bisa? Jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, kata Tuhan. Dan jangan merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan keremajaanmu dan tidak mengingat lagi aib kejandaanmu. Jadi Tuhan lagi bilang begini, akulah sumber kesukaanmu. Akulah yang akan menemanimu. Akulah yang akan menjadi quote-unquote, dalam tanda kutip, suamimu. Dalam cerita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda harus jadikan Tuhan untuk menjadikan mitra buat saudara ke depan. Lupakan masa lalu. Apapun yang Anda pernah lewati, mau baik, mau buruk, Anda harus ingat, hidup saudara tidak ditentukan masa lalu. Masa depan selalu adanya di depan. Amin. Yang kedua, jangan menyesali masa kini. Nah, kalau Anda sudah lupakan masa lalu, yang masa kini jangan disesali. Ruth telah menjadi janda. Tapi dia tidak pernah menyesali, saya lihat. Dia nggak pernah menangisi keadaan yang dia alami. Persis seperti Yesaya 54 tadi. Dia terus push dirinya untuk ikut Naomi. Dan Anda tahu ceritanya, bukan? Terakhir-akhirnya dia ketemu dengan Boaz. Dia jadi orang yang tetap tegar dalam situasi yang dia hadapi. Dia tidak menyesali, kenapa saya jadi begini, hidup saya begini, sekarang jadi begini. Enggak, dia nggak pernah menyesali, saudara. Bahkan dia terus menjalani hidup ini dengan sukacita dan tetap berkarya, terus berkarya. Kalau Anda melihat bagaimana ketika dia sampai di Bethlehem, saudara, dia bekerja dengan tempat penuaian, dia kerja keras loh, saudara. Dia berkarya tetap, begitu saudara. Dia tetap belajar, dia tetap melangkah maju. Sadari bahwa Tuhan itu merancang hari esok saudara, hari esok saya dengan penuh harapan. Jadi harus tetap optimis. Katakan sama saya, optimis. Amin. Katakan berpengharapan. Haleluya. Praise God. Jadi saudara jangan menyesali ya hari ini. Tinggalkan masa lalumu tapi jangan menyesali hari ini juga gitu. Ucap syukur, bersukacita aja. Karena Tuhan izinkan, Tuhan mau Anda lewati season Anda sebagai orang tua tunggal. Berjalan terus bersama Tuhan. Masih ada harapan, masih ada masa depan, masih ada Tuhan yang siap memakai hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan anggap enteng. Karena Tuhan mau pakai saudara. Kalau Anda mampu berjalan sebagai orang tua tunggal dan anak-anakmu menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Anda berkarya, Anda bertambah. Orang akan amazed. Orang akan wow begitu. Bukan karena Anda tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup saudara.
Amin. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang belajar membangun setia dengan Tuhan. Bangun hubungan yang setia sama Tuhan. Ya, orang tua. Kan saya yakin kalau Anda masih punya orang tua atau pemimpin Anda, mungkin di gereja atau di kantor saudara, whatever it is, apapun itu, Anda harus belajar untuk membangun hubungan yang setia. Hubunganmu dengan Tuhan harus jadi prioritas. Harus jadi prioritas. Sebagai single parent, yang menggantikan suami atau istrimu adalah Tuhan. Cari Tuhan dari waktu ke waktu. Setia sama Dia dalam menjalani kehidupan. Bisnis, pekerjaan, rumah tangga, bahkan Anda di dalam menjalin hubungan selalu harus tetap setia. Makanya Tuhan menasihati kepada Joshua untuk tetap setia. Amen. Now, pria dan wanita yang setia itu adalah orang-orang yang bisa diandalkan sebenarnya. Kesetiaannya bisa diandalkan. Nggak gampang berubah, konsisten, teguh dalam pendiriannya, imannya sama Tuhan. Itu adalah orang yang setia. Oke. Hubungan dengan orang tua juga harus Anda pelihara. Karena sekarang paling tidak Anda punya orang yang lebih tua, orang tuamu yang melahirkan Anda, yang mendewasakan Anda. Paling tidak di situ Anda bisa ngobrol, Anda bisa curhat, atau Anda bisa mendapatkan arahan dari mereka. Hubungan orang tua itu perlu dijaga. Karena mereka bisa memberikan motivasi, kekuatan, yang bisa terus membangun. Nah, seorang single parent yang ditinggalkan, kalau dia seorang perempuan atau dia seorang wanita ditinggalkan suami atau istri, itu kalau dia punya beban hutang itu lebih berat lagi, saudara. Ada cerita kan di Alkitab, seorang istri dari para nabi di dalam 2 Raja-Raja meninggal, ternyata penagih hutang datang. Ada hutang. Wow, itu membutuhkan hamba Tuhan tuh. Itu membutuhkan yang betul-betul ada orang yang bisa menolong dia lepas dari hutang. Pentingnya apa? Jangan sendirian. Kalau Anda single parent, miliki komunitas, bergabung dalam komunitas. Dan saya anjurkan, sebagai orang percaya, Anda punya komunitas di gereja. Di mana Anda bisa dibangun bersama-sama, Anda bisa mendapat kekuatan, dan Anda bukan cuma didoakan, Anda bisa dinasehati, diarahkan, begitu. Itu adalah yang ketiga. Dan terakhir, yang keempat, prinsip hidup yang Anda harus jalani, identitas kita benar. Ya. Jadi saudara, bagaimana Rut, saya nggak usah bacakan ayatnya, nanti Anda baca aja ayatnya dalam Rut 2, pasal 2, ayat 5-7. Bagaimana Rut itu menjelaskan identitasnya ketika dia ada di ladangnya Boas. Dia tidak menutupi dirinya, dia menjelaskan identitasnya. Sehingga semua orang tahu kalau dia adalah orang Moab, begitu. Dan dia tidak ragu dengan identitasnya. Saudara, kenapa Petrus menyangkal Tuhan? Karena dia menutupi identitasnya. Sehingga dia lupa bahwa dia adalah murid Tuhan. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang menyangkal Tuhan. Anda nggak usah malu, nggak usah rendah diri kalau Anda merasa bahwa saya adalah single parent. Why? Kenapa harus takut? Jangan merasa perlu, aduh saya perlu dikasihani. Nggak ada feeling seperti itu. Karena Anda adalah utuh di mata Tuhan. Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Anda adalah orang yang diperkenan Tuhan. Anda adalah orang yang dipilih Tuhan. Anda adalah orang yang dibekali oleh Tuhan. Sumbernya ada satu. Identitas Anda adalah kuat di dalam Tuhan. Jati diri Anda yang benar adalah anak Tuhan. Bukan seorang, oh saya ini nggak berani ngomong karena saya single parent. Nggak masalah. Anda harus berani ngomong. Karena Anda adalah anak Tuhan. Ya tentu nggak pengumuman maksud saya. Tapi kalau ada orang yang bertanya, why not? Karena bicara, nggak usah merasa malu, nggak usah risih, nggak usah rendah diri. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda. Dan saya mau berdoa buat Anda, para single parent, kalau yang menyaksikan ini, agar Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Kasih Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini. Biar setiap orang yang menyaksikan program ini, khususnya yang menjadi orang tua tunggal, dalam segala usia, baik muda maupun tua. Tuhan, aku berdoa untuk mereka, supaya mereka mendapat kekuatan. Supaya mereka mendapatkan pengertian yang benar bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Tuhan, aku berdoa, apapun yang mereka lewati, mereka harus belajar semua mengandalkan Tuhan, beriman, berharap pada Tuhan. Biar tetap setia, dia melupakan masa lalunya. Dia tidak pernah menyesali apa yang sedang terjadi hari ini. Tapi menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Jadikan mereka sebagai single parent yang mampu, kuat, bukan hanya untuk mendidik anak mereka, membesarkan anak mereka, tapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa di acara kita, episode kita selanjutnya. God bless you.